Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel. Tempat kita ngobrolin banyak hal dan senang sekali karena kali ini saya bisa membuat video lagi. Udah beberapa lama saya tidak memproduksi video ya teman-teman ya. Nah, beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini ternyata OSS juga akan melakukan adaptasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya akan mengulas ini, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman membantu channel ini terus berkembang dan memberi manfaat untuk orang lain. Baik, teman-teman, ini saya juga rada kaget dengan adanya berita ini. Jadi BKPM akan merombak sistem online single submission. Langsung saja kita ke beritanya ya. Jadi Badan Koordinasi Penanaman Modal akan membongkar ulang sistem pendaftaran perizinan investasi daring lewat online single submission dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sistem tersebut juga akan disesuaikan dengan norma, standar, persyaratan, dan kriteria atau NSPK yang ketentuannya akan disusun dalam peraturan pemerintah. Dalam webinar bertajuk Kewenangan Daerah dalam Bidang Investasi dan Perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar Selasa 13 Oktober 2020, Bahlil mengatakan BKPM sebagai pengelola OSS sedang membuat OSS versi Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti pihaknya akan membagikan kepada seluruh pemerintah daerah. Bahlil menambahkan bongkar pasang sistem OSS tersebut juga dilakukan lantaran pemberian izin usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan berbasis resiko. Jadi ini sudah saya rangkum teman-teman. Jadi ada dua penilaian risiko. Yang pertama penilaian tingkat risiko. Ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, kemudian keselamatan, kemudian lingkungan, kemudian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan atau resiko volatilitas. Jadi volatilitas sebelum saya melakukan record ini, saya sudah mencari tahu apa itu volatilitas. Ini kayaknya terkait dengan kondisi finansial ya, resiko finansial gitu ya. Jadi secara definisi dari forexindonesia.org, volatilitas merupakan ukuran dasar untuk resiko yang terkait dengan instrumen pasar keuangan. Oke, penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, kemudian lokasi kegiatan usaha, dan atau keterbatasan sumber daya. Itu yang pertama, penilaian tingkat resiko. Kemudian yang kedua, penilaian potensi terjadinya bahaya. Ini ada 4, jadi meliputi hampir tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan kecil terjadi bahaya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terjadi bahaya. Dan yang keempat, hampir pasti terjadi bahaya. Jadi dari dua aspek ini, penilaian tingkat resiko dan penilaian potensi terjadinya bahaya ini nanti akan dianalisa. Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan potensi terjadinya bahaya tersebut, Bahlil melanjutkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan berisiko rendah dan ada 3 ya, kegiatan berisiko rendah, kegiatan berisiko menengah, dan kegiatan berisiko tinggi. Ini yang nanti akan ditentukan jenis izin yang akan didapat gitu. Jadi kita langsung yang ke pertama, untuk kegiatan usaha beresiko rendah. Pemberian perizinan berusaha berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan usaha. Oke, jadi untuk kegiatan usaha resiko rendah ini di sini dijelaskan cuma dapat NIB saja.
Kita tidak tahu nanti akan seperti apa, tapi secara berita disampaikan seperti itu. Cuman mendapatkan nomor induk berusaha. Kemudian yang kedua, perizinan berusaha untuk kegiatan beresiko menengah. Ini dibedakan menjadi dua, resiko menengah rendah dan resiko menengah tinggi. Nah, untuk kegiatan usaha resiko menengah rendah, izin berupa nomor induk berusaha dan pernyataan sertifikasi standar. Ini yang kedua. Ada NIB dan pernyataan sertifikasi standar. Kemudian untuk kegiatan usaha resiko menengah tinggi, ini izin berupa nomor induk berusaha dan pemenuhan sertifikat standar. Oke, jadi menengah ini ada dua. Menengah rendah itu dapat NIB dan pernyataan sertifikasi standar. Kemudian untuk menengah tinggi itu ada NIB dan pemenuhan sertifikat standar. Jadi kalau yang rendah ini cuma pernyataan sertifikasi standar plus NIB. Kemudian kalau yang menengah tinggi itu ada NIB dan pemenuhan sertifikat standar. Yang ini yang rendah pernyataan, yang tinggi pemenuhan gitu ya. Kemudian kita yang ketiga, lanjut yang ketiga, untuk kegiatan usaha beresiko tinggi, pemberian perizinan berusaha akan melalui proses administrasi yang mencakup pemberian nomor induk berusaha dan juga izin. Nah, izin tersebut merupakan persetujuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Oke, jadi kalau yang beresiko tinggi, kegiatan usaha beresiko tinggi ini dia dapat NIB dan juga izin. Nah, izin ini diberikan oleh pemerintah pusat dan harus dipenuhi sebelum pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha gitu. Jadi benar-benar harus dipenuhi dulu nih sebelum menjalankan usahanya gitu untuk kegiatan-kegiatan usaha yang beresiko tinggi. Sudah sangat jelas ya di sini ya, sudah saya sampaikan dengan pelan-pelan gitu. Semoga ini memberi gambaran kepada kita semua bahwa nanti perizinan berusaha lewat OSS ini akan disesuaikan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, kenapa harus dibuat sekaligus? Ini Bahlil juga menambahkan, karena kalau tidak dibuat, mohon maaf ini ada saja alasannya gitu. Mungkin aplikasinya tidak bisa sinkron atau kurang lancar, seperti itu gitu. Ini berita ini seperti diberitakan oleh cnnindonesia.com Rabu 14 Oktober 2020 jam 8.24 pagi. Oke, jadi di dalam teknologi informasi sangat dinamis, segala sesuatu sangat mungkin terjadi dan sudah diberitakan oleh BKPM bahwa OSS akan mengalami penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini bagaimana dengan teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran kemarin-kemarin sudah mendapatkan izinnya komplit, sudah efektif semua? Apakah nanti harus dilakukan mutasi ke OSS yang Cipta Kerja? Karena seperti kita flashback yang saat ini terjadi di OSS 1.1 itu merupakan upgrade dari OSS 1.0. Jadi kalau yang sudah mengerjakan di 1.0 kondisinya harus dilakukan migrasi data ke OSS 1.1. Sekarang ada lagi satu OSS versi Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kewajiban dari teman-teman pengusaha seperti apa terhadap OSS versi 1.1, kemudian apakah harus migrasi ke OSS versi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Well, kita akan menantikan bersama-sama melihat bagaimana perkembangannya, dan teman-teman yang ingin tahu update-nya makanya bisa terus menyimak informasi di YouTube channel saya. Insya Allah akan saya terus update informasi-informasi terkini dari OSS ya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan saya
terkait dengan berita BKPM yang akan merombak sistem online single submission kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Don't forget to subscribe this channel. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop komen di kolom komentar. Saya Ari Purwani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.